Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 2 kelas IKMA pada mata kuliah metodologi penelitian akan membahas mengenai desain penelitian case control. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 2 terdiri dari Tiara Adwitya, Siti Nuridanaya Rizky, Anissa Salfitri, Wahyunita Huryani, Gita Apriani, Olivia Sri Andayani, dan Wulanida Cunda Haryani. Adapun topik pembahasan pada materi kali ini yaitu pengertian, tujuan dan ciri, kelebihan dan kekurangan, syarat memilih kasus dan kontrol, langkah penelitian case control, dan contoh penelitian case control. Adapun pengertian dari studi kasus kontrol. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017, case control atau studi kasus kontrol adalah rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status paparannya. Nah, case control ini bersifat retrospektif. Retrospektif itu sendiri merupakan kegiatan yang menelusuri ke belakang penyebab-penyebab dari suatu masalah yang dapat menimbulkan suatu penyakit di masyarakat. Adapun tujuan dari desain penelitian case control adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko terjadinya suatu penyakit. Berikut adalah ciri-ciri desain penelitian case control. Pemilihan subjek berdasarkan status penyakit, untuk kemudian dilakukan pengamatan apakah subjek tersebut mempunyai riwayat terpapar faktor penelitian atau tidak. Adapun subjek yang didiagnosis menderita penyakit disebut kasus, dapat berupa insidensi atau kasus baru yang muncul dari suatu populasi. Sedangkan subjek yang tidak menderita penyakit disebut kontrol, yang diambil secara acak dari populasi yang berbeda dengan populasi asal kasus. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari desain penelitian case control. Kelebihannya, yang pertama, desain penelitian case control merupakan desain penelitian yang meneliti kasus yang jarang atau langka yang masa latihannya panjang. Kedua, hasil dapat diperoleh dengan cepat. Ketiga, biaya yang diperlukan relatif murah. Yang keempat, dapat menggunakan sampel penelitian yang lebih sedikit. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor risiko sekaligus dalam satu penelitian. Kekurangan desain penelitian case control yang pertama, terdapat recall bias dalam pengambilan data faktor risiko karena mengandalkan daya ingat dari subjek penelitian sehingga ada kemungkinan responden lupa atau tidak ingat terhadap apa yang pernah dialaminya. Apalagi kejadian tersebut sudah lama terjadi dan juga data rekam medis yang kurang akurat. Yang kedua, validasi mengenai informasi kadang sulit diperoleh. Ketiga, kadang-kadang sulit memilih sampel kontrol yang benar-benar sebanding dengan kelompok kasus karena banyaknya faktor risiko yang harus dikendalikan. Dan yang terakhir, tidak dapat digunakan untuk menentukan lebih dari satu variabel dependen. Jadi hanya dihubungkan dengan satu kasus atau efek. Alur desain case control. Penelitian yang dilakukan yaitu bersifat retrospektif, yang dimulai dari kasus atau subjek dengan penyakit, dengan faktor resiko terpapar dan tidak terpapar, dan juga dengan kontrol atau kasus subjek tanpa penyakit, dengan faktor resiko terpapar dan tidak terpapar. Contohnya, kasus kanker paru di mana faktor resiko terpajan yaitu merokok, dan faktor resiko tidak terpajannya yaitu tidak merokok. Dan juga kontrolnya yaitu bukan kanker paru, di mana faktor resikonya dengan terpajan yaitu merokok dan faktor resiko tidak terpajannya yaitu tidak merokok. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penelitian kasus kontrol. Ada 5 langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian kasus kontrol. Yang pertama yaitu menetapkan pernyataan, penelitian, dan hipotesis. Yang kedua yaitu mendeskripsikan faktor resiko dan efek. Yang ketiga yaitu menentukan sampel pada kelompok kasus dan kelompok kontrol. Yang keempat yaitu melakukan pengukuran efek dan faktor resiko. Dan yang terakhir yaitu menganalisis data. Syarat memilih kasus. Ada 3 syarat dalam memilih kasus. Yang pertama yaitu kriteria diagnosis. Kriteria diagnosis dan definisi operasional kasus harus dibuat sejelas-jelasnya agar tidak menimbulkan bias pengukuran atau bias misklasifikasi. Yang kedua yaitu populasi kasus. Populasi sumber kasus dapat berasal dari rumah sakit dan populasi masyarakat serta komunitas. Yang ketiga yaitu jenis data penyakit. Dalam pemilihan kasus jenis data penyakit, yang digunakan sebaiknya adalah data insiden. Selanjutnya yaitu syarat memilih kontrol.
Ada 3 syarat dalam memilih kontrol. Yang pertama yaitu karakter populasi sumber kasus. Yang kedua yaitu matching. Dan yang ketiga yaitu sumber kontrol. Ada beberapa sumber populasi yang dapat digunakan untuk memilih kontrol, yaitu rumah sakit, populasi umum, dan tetangga, teman, serta kerabat keluarga. Odds ratio atau OR biasanya digunakan pada desain penelitian kasus kontrol atau case control ukuran derajat kesehatan. Untuk perhitungan nilai OR pada desain case control itu, kita dapat melihat pada tabel berikut, di mana A adalah kasus yang mengalami pajanan, B adalah kontrol yang mengalami pajanan, C adalah kasus yang tidak mengalami pajanan, D adalah kontrol yang tidak mengalami pajanan. Dan untuk rumus OR itu sendiri yaitu odds kasus dibagi dengan odds kontrol, di mana nantinya apabila OR sama dengan 1, maka faktor yang diteliti bukan sebagai faktor resiko. Apabila OR kurang dari 1, maka faktor yang diteliti atau faktor resiko merupakan faktor protektif. Dan apabila OR lebih dari 1, maka faktor yang diteliti atau faktor resiko merupakan faktor penyebab. Contoh penelitian case control, pengaruh faktor perilaku layanan kesehatan ibu hamil terhadap kematian ibu di 4 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pendahuluan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kematian ibu, yaitu 1. Determinan langsung atau variabel medis penyebab kematian, 2. Determinan antara atau status kesehatan, status reproduksi, akses pelayanan kesehatan, dan perilaku terhadap pelayanan kesehatan, dan 3. Yaitu determinan jauh atau status sosial ekonomi. Untuk merencanakan program penurunan kasus kematian ibu di Sumatera Selatan, maka harus diketahui penyebab atau faktor yang mempengaruhi kematian ibu di wilayah Sumsel tersebut. Berdasarkan paradigma Bloom, faktor perilaku mempunyai pengaruh sangat besar terhadap derajat kesehatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh faktor perilaku terhadap kematian ibu di Sumatera Selatan. Bahan dan cara. Populasi penelitian adalah ibu yang hidup dan ibu meninggal dengan kelahiran hidup di 4 kabupaten, yaitu Musi Banyu Asin, Muara Enim, Ogan Ilir, dan Palembang di Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif berdasarkan peringkat jumlah kematian ibu terbesar yang tercatat di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2007 dengan kelengkapan data pendukung antara lain alamat ibu meninggal. Kelompok kasus adalah ibu yang meninggal, sedangkan kelompok kontrol adalah ibu hamil yang selamat. Pengambilan sampel untuk kelompok kasus dilakukan secara random menggunakan kerangka sampel data kematian ibu yang tercatat di Dinas Kesehatan 4 kabupaten kota terpilih. Jumlah ibu yang meninggal pada tahun 2007 di 4 kabupaten kota tersebut ialah 54 orang. Pemilihan kelompok kontrol atau ibu yang selamat dilakukan dengan cara kumulatif sampling berpasangan. Kontrol diambil dari tetangga kasus yang mempunyai status sosial dan ekonomi hampir sama, yaitu dilihat dari kondisi rumah. Dalam penelitian ini, perbandingan besar sampel kasus dan kontrol adalah 2 kontrol per kasus, sehingga didapatkan besar sampel kelompok kasus 26 orang ibu meninggal dan kelompok kontrol 52 orang ibu yang selamat. Penentuan besar sampel kelompok kasus pada setiap kabupaten kota dilakukan berdasarkan probability proportional to size. 1. Kabupaten Musi Banyu Asin jumlah kasus 4 orang dan kontrol 8 orang. Yang kedua, Kabupaten Muara Enim jumlah kasus 10 orang, kelompok kontrol 20 orang. Untuk Kota Palembang jumlah kasus 9 orang, untuk kontrol 18 orang. Kabupaten Ogan Ilir jumlah kasus 3 orang dan kontrol 6 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner oleh tim peneliti dan enumerator yang telah dilatih. Kriteria enumerator adalah lulusan D3 Politeknik Kesehatan. Kuesioner disusun oleh peneliti. Analisa data dilakukan secara bivariat untuk menghitung odds ratio. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2008. Lalu, adapun hasil yang didapatkan yaitu odds rasio pengaruh perilaku ANC atau antenatal care terhadap kematian ibu adalah 3,5, 95% confidence interval yaitu 1,2 sampai 10,1. Dapat disimpulkan bahwa odds kematian ibu pada kelompok ibu yang tidak pernah atau kurang dari 4 kali pemeriksaan kehamilan atau ANC adalah 3,5 kali ibu yang memeriksakan kehamilan lebih dari 4 kali. OR pengaruh perilaku ANC terhadap pemilihan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan adalah 7,5, 95% confidence interval yaitu 2,2 sampai 24,7. Dapat disimpulkan bahwa kelompok ibu hamil yang tidak pernah memeriksakan kehamilan atau hanya periksa kurang dari 4 kali mempunyai odds rasio, maka untuk memilih penolong persalinan bukan tenaga kesehatan 7,5 kali kelompok ibu hamil yang periksa kehamilan lebih dari atau sama dengan 4 kali.
Odds rasio perilaku memilih penolong persalinan bukan tenaga kesehatan terhadap kematian ibu 4,5. 95% confidence interval yaitu 1,4 sampai 14,1. Pembahasan. Ada beberapa status reproduksi yang dikenal sebagai faktor resiko terjadinya AKI, yaitu 4 terlalu. 1 terlalu muda, yaitu kehamilan terjadi pada ibu yang berumur kurang dari 18 tahun. 2 terlalu tua, yaitu kehamilan terjadi pada ibu yang berumur di atas 34 tahun. 3 terlalu sering, yaitu persalinan terjadi pada interval waktu kurang dari 2 tahun. 4 terlalu banyak, yaitu ibu hamil yang mempunyai paritas lebih dari 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi kelompok kasus sesuai 3 dari 4 kriteria di atas, yaitu 1 terlalu muda, 2 terlalu tua, dan 3 terlalu banyak. Keadaan tersebut merupakan faktor risiko terjadinya kematian ibu karena kondisi kesehatan reproduksi perempuan belum siap untuk mengalami kehamilan dan persalinan pada ibu berumur kurang dari 18 tahun atau kehamilan dan persalinan yang terjadi dalam interval waktu kurang dari 2 tahun. Demikian sebaliknya, kondisi kesehatan reproduksi perempuan sudah tidak optimal untuk mengalami kehamilan dan persalinan pada ibu yang berumur di atas 34 tahun atau mempunyai paritas lebih dari 3. Gambaran perilaku pemanfaatan pelayanan kesehatan pada kelompok kasus penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada ibu hamil yang tidak pernah memeriksakan kehamilan. Masih banyak ibu hamil yang memeriksakan kehamilan tetapi kurang dari 4 kali, serta masih banyak ibu hamil yang memilih penolong persalinan bukan oleh tenaga kesehatan. Menurut Green 1991 mengatakan bahwa perilaku terbentuk karena kombinasi dari 3 faktor utama. 1. Faktor predisposisi, yaitu faktor pendahulu yang terwujud diantaranya dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan lain-lain. 2. Faktor pendukung diantaranya terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan termasuk kemampuan membayar jasa layanan kesehatan. 3. Faktor pendorong, hal ini terwujud dalam sikap dan perilaku petugas layanan kesehatan atau petugas yang lain yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat. Banyak ibu hamil yang tidak memanfaatkan layanan kesehatan yang ada, disebabkan oleh masyarakat belum mengetahui tentang pemeliharaan kehamilan dan bahaya persalinan yang tidak aman. Namun, kemungkinan juga karena tempat tinggalnya jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kemungkinan sebab lain ialah karena faktor tokoh masyarakat belum peduli terhadap keselamatan ibu hamil dan bersalin, atau petugas kesehatan belum maksimal memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, akses informasi dan akses pelayanan kesehatan menjadi penting untuk menurunkan kematian. Kesimpulan penelitian ini adalah 1. Ibu yang tidak pernah atau kurang dari 4 kali memeriksakan kehamilan mempunyai odds kematian ibu 3,5 kali ibu yang memeriksakan kehamilan lebih dari sama dengan 4 kali. Dan 2. Ibu yang memilih penolong persalinan bukan tenaga kesehatan mempunyai odds kematian ibu 4,5 kali ibu yang memilih tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan. Adapun beberapa sumber yang kelompok kami gunakan adalah sebagai berikut. Sekian pembahasan kelompok 2 mengenai desain penelitian case control. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.